Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua take-nya di kamar hotel ya. Karena ya lagi pingin take di dalam kamar aja nih. Eh Langsung aja gua mau news update seperti biasa, yang ringan-ringan aja. Dimulai dari United Plug. United Plug mengabarkan kalau Manchester United ini memperkirakan ya kalau Paul Pogba ini akan meninggalkan Manchester United walaupun pintunya belum sepenuhnya tertutup, dan Paul Pogba juga masih selalu mengatakan kalau dia ini akan memberikan keputusan itu nanti di akhir musim. Ini juga cukup menarik polemik Paul Pogba ini ya, di mana banyak klub dikait-kaitkan dengan Paul Pogba, Juventus, Real Madrid, tapi juga ada fakta kalau gaji yang ditawarkan oleh klub-klub yang akan meminati Paul Pogba itu dikabarkan di bawah atau bahkan jauh di bawah dengan yang ditawarkan oleh Manchester United musim panas tahun lalu dan masih berlaku sampai dengan sekarang. Nah, ini menurut gue cukup menarik. Apakah kontrak tersebut masih akan berlaku karena meninggalnya agen dari Paul Pogba, lalu juga pelatih atau manajer dari Manchester United yang akan datang ini, bagaimana juga Ralf Rangnick memberikan masukan atau input atau informasi kepada Erik ten Hag perihal seorang Paul Pogba ini. Gua secara pribadi menarik untuk mengikutinya. Nanti mungkin di bulan Mei atau Juni, nah itu baru mungkin akan keluar. Mudah-mudahan sih, kalau gua secara pribadi gua ingin ada penyegaran di lini tengah. Artinya gua sih berharap Paul Pogba cabut aja, nanti yang baru datang lagi. Cuman ya kita lihat ya. Dikabarkan oleh MUFC MPB kalau Juan Mata ini kemungkinan besar akan kembali ke La Liga. Ada Valencia, Real Betis, dan juga Real Sociedad. Valencia ini kalau tidak salah pernah diperkuat oleh Juan Mata ya di La Liga pada saat dia belum ke Premier League. Juan Mata sendiri sudah dipastikan tidak akan atau kontraknya tidak diperpanjang oleh Manchester United. Sudah melalui pertandingan final atau pertandingan terakhirnya di Old Trafford ketika Manchester United menang 3-0 menghadapi Brentford. Tampilannya cukup brilian menurut gue di lini tengah ya. Dan nampaknya sih Juan Mata masih akan dipercaya, feeling gue ini ya, di dua pertandingan Manchester United, yaitu ketika menghadapi Brighton dan juga menghadapi Crystal Palace. Lalu United Plug ini mengabarkan kalau Berbatov ini memberikan komentar tentang Cristiano Ronaldo ya. Ini di Berbatov memberikan komentar kalau intinya 18 gol di usia 37 di liga terbaik dunia itu sangat luar biasa dan harus diberikan respect kepada seorang Cristiano Ronaldo. Gua sepakat dengan apa yang terjadi di Manchester United. Memang betul, gua sih selalu menyebutkan beberapa kali kalau kedatangan Cristiano Ronaldo ke Manchester United di awal musim ini itu memberikan dalam tanda kutip masalah. Kenapa? Karena dia datang di menit-menit terakhir, harus ada sistem ya, permainan yang menyesuaikan terhadap Cristiano Ronaldo, dan ini tidak terjadi di pramusim tapi terjadi ketika musim berjalan, dan tampaknya ini yang membuat penampilan Manchester United baik itu di atas lapangan maupun keadaan di dressing room yang akhirnya bermuara ke penampilan tim ya, khususnya support terhadap Cristiano Ronaldo ini tidak bisa maksimal. Tapi di sisi lain juga tidak bisa dipungkiri kalau Cristiano Ronaldo ini sepanjang paling tidak 6 bulan terakhir ini betul-betul mengangkat Manchester United. Tanpa gol-golnya menurut gua sih ya kita tidak akan berada di posisi kita saat ini. Itu saja dan 37 tahun menjadi top skor bagi Manchester United. Sekarang ada di peringkat keberapa? Gue nggak tahu, peringkat ketiga kalau tidak salah dari raihan top goal scorer ya kan. Ini cukup luar biasa bagi seorang Cristiano Ronaldo, dan tentunya ini patut dinantikan bagaimana Cristiano Ronaldo musim depan nih. Feeling gua sih tetap akan di Manchester United. Ralf Rangnick dikabarkan oleh Fabrizio Romano, ini dikabarkan oleh United Plug kalau sudah sudah punya opini ya atau catatan mengenai transfer target mengenai musim depan. Ini dari Ralf Rangnick. Tapi keputusan akhirnya ini akan
didiskusikan dengan Erik ten Hag. Jadi sekali lagi Ralf Rangnick sudah memetakan pos-pos mana saja yang akan diperkuat dan siapa-siapa saja yang akan memperkuat pos tersebut. Menurut gua sangat lumrah karena Ralf Rangnick sekarang ini sebagai interim, dia tahu betul mana-mana saja yang harus ditambal ya kan. Tapi sekali lagi ini menurut sistem permainan Ralf Rangnick. Menurut permainan nanti dari seorang Erik ten Hag bisa saja berubah. Bisa saja rekomendasi pemain-pemain baru atau pemain-pemain yang akan dikeluarkan dari Manchester United, rekomendasi dari Ralf Rangnick ya, bisa jadi akan sejalan dengan Erik ten Hag, bisa jadi sebagian akan sejalan atau bahkan tidak sama sekali sama, itu juga bisa terjadi. Dan ya gua sih berharap betul ada komunikasi yang bagus yang terbangun antara Ralf Rangnick dan juga Erik ten Hag, diskusi yang sehat di sana juga. Gua sih pede, mereka akan saling transfer informasi ya kan terkait dengan nanti keputusan siapa yang akan diselesaikan di Manchester United dan siapa-siapa saja yang akan didatangkan untuk Manchester United. Kabar dari Mail Sport yang diambil dari United Plus masih kalau West Ham ini sangat percaya diri bisa mempertahankan Declan Rice ya untuk musim ini. Dan Declan Rice ini akan menjadi kapten yang baru ya kan, karena kapten yang lama ini kan akan selesai pensiun kalau tidak salah kan di West Ham, dan akan stay paling tidak setahun lagi di West Ham. Dan ini sesuai yang gua perkirakan, kemungkinan besar Declan Rice akan ditawari sebagai kapten yang baru juga bagi West Ham. Cuman tampaknya tawaran ini hanya akan berlangsung sampai dengan satu musim ke depan. Baru musim depan mereka akan kehilangan di dalam tanda kutip Declan Rice. Ini dikabarkan kalau Manchester United dari United Active ya akan mengirimkan scout ya, pemandu bakat atau pengamat ya kepada seorang Evan Dicka dengan harganya katanya 20 juta. Evan Dicka sendiri kalau gua ngeliat sekarang bermain di Eintracht Frankfurt, pemain 22 tahun, bertinggi 190 cm, cukup tinggi, berposisi sebagai defender dengan posisi lebih ke tengah sebelah kiri ini ya kalau dilihat dari heat mapnya. Ya ini menurut gue lagi-lagi pemain yang dikaitkan dengan Manchester United berposisi sebagai center back, memperkuat betul kemungkinan kalau Manchester United memang akan merekrut pemain di posisi ini, mungkin tidak hanya satu, bisa jadi bahkan dua. Dari Five UK ini channelnya Rio Ferdinand ya membahas kalau Toni Kroos sebenarnya sempat nyaris bergabung di zamannya David Moyes, bergabung di Manchester United, cuman akhirnya tidak terjadi. Toni Kroos ini sudah diyakinkan ya oleh seorang David Moyes untuk datang ke Manchester United, tapi akhirnya tidak jadi. Nah, kenapa bisa? Menurut gua inilah masalah di Manchester United, tidak selarasnya antara board manajemen dan juga manajer yang menjadi atau yang mengurusi soal masalah taktik, strategi tim sehari-hari operasionalnya. Dan ini menurut gua yang terjadi selama 8 tahun kurang lebih demikian. Pelatih pinginnya apa, manajer pinginnya apa, board manajemen eksekusinya bagaimana, dan ini yang mengakibatkan berantakannya Manchester United selama 8 tahun belakangan ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya kepengurusan yang baru ini, Ralf Rangnick, Richard Arnold, John Murtough, pastinya hal-hal demikian tidak akan terjadi di zamannya Erik ten Hag nanti. Aaron Wan-Bissaka dikabarkan ada peluang untuk kembali lagi ke Crystal Palace dan dikabarkan akan kembali sebagai status pinjaman sebelum mungkin nanti kalau seandainya memang benar bisa dipermainkan oleh Crystal Palace. Ini mengingatkan betul kepada seorang Wilfried Zaha, karena Wilfried Zaha pun juga datang dari Crystal Palace, penampilannya pada saat cukup minimal banget di Manchester United, akhirnya balik lagi ke Crystal Palace dan di Crystal Palace bahkan jadi motor serangan, jadi pemain vital ya di Crystal Palace. Aaron Wan-Bissaka pun juga dikabarkan bisa kembali lagi ke Crystal Palace, dan kalau memang iya, nah ini membuka pintu untuk Manchester United mendatangkan back kanan baru. Ya ini ada lagi kabar dikait-kaitkannya Christopher Nkunku. Gua sih berpikir Christopher Nkunku ini salah satu pemain yang punya peluang besar untuk memperkuat Manchester United, murni karena sekarang lagi hot commodity ya, di mana dia di Bundesliga menjadi salah satu pemain yang tersubur dalam urusan gol, artinya assist dan juga gol. Dan tentu saja keterkaitan antara Red Bull Group dan Ralf Rangnick ini tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itulah menurut gua Christopher Nkunku ini punya peluang untuk memperkuat Manchester United musim depan.
Ini dikabarkan oleh The Athletic kalau karena Manchester United tidak bermain di UEFA Champions League musim depan ya, kemungkinan ini akan ada pemain atau pemain-pemain yang akan mengalami pemotongan gaji ya, senilai 25% walaupun masih akan ada negosiasi lagi ya. Menurut gua bagus sih supaya mereka juga termotivasi. Mereka tahu kan ini mereka tidak bisa bermain di Champions League kena pemotongan gaji, sehingga mereka bisa memotivasi lagi untuk musim depan supaya Manchester United bisa kembali ke posisi Champions League untuk musim selanjutnya. Dan menurut gua ya ini bagus sih kalau memang ini benar seperti ini ya, gua sih setuju. Oke, ini yang terakhir dari Football Daily. Ini Jamie Carragher memberikan komentar di situ ketika Ole Gunnar Solskjaer sebenarnya menangani Manchester United itu dia berpikir kalau memang sesuatu nih sedang terbangun di Manchester United, sesuatu yang positif ya, sebelum akhirnya Ole Gunnar Solskjaer ini collapse. Dan menurut gua hal tersebut ini sebenarnya sudah terjadi bukan hanya di Ole Gunnar Solskjaer, hampir di setiap pelatih yang baru ya. Bahkan ketika David Moyes datang, itu kan Manchester United di beberapa pertandingan awal tampilan cukup luar biasa, hasil pun juga demikian. Louis van Gaal pun juga demikian, Jose Mourinho pun juga iya. Nah, Ralf Rangnick pun juga demikian, walaupun menang tipis 1-0 menghadapi Crystal Palace, tapi bagaimana tim itu bermain pada saat itu memberikan sesuatu yang baru ya, pressing yang cukup bagus ya kan, walaupun tidak bisa ditampilkan secara konsisten. Nah, ini yang gue harapkan ketika nanti Erik ten Hag datang, ada periode tim bermain dengan positif, itu kita dukung, kita excited pastinya. Tapi ketika tim mulai agak turun, mungkin karena ya ada masalah atau seperti apa, juga tetap didukung. Karena gue kalau ngelihat di manajer-manajer sebelumnya, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, Louis van Gaal, ketika tim ini declining, disitulah dukungan dari supporter itu mulai turun juga. Karena tentu saja ketika tim sebesar Manchester United ya prestasinya menurun, pasti akan jadi bulan-bulanan media. Apalagi sekarang sudah ada sosial media. Dan kalau fans ini tidak kuat, fans akan ikut arus dengan media-media tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya justru seakan-akan ada pembenaran di sana. Arah menyerang terhadap tim akan semakin deras ya, dari fans sendiri, fans luar, media, sudah jadinya kacau. Dan sekali lagi gue harapkan ketika nanti Erik ten Hag datang tidak seperti itu keadaannya. Kurang lebih demikian ngobrol ringan sore hari dari hotel ya, dari kamar hotel. Gue lagi liburan. Terima kasih sudah menyaksikan, sehat-sehat terus ya, murah-murah rezekinya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.